Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya. Baik. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah semuanya berada dalam keadaan baik dan sehat tentunya ya. Ya, jadi intinya kita bersyukur hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat melanjutkan proses pembelajaran kita yang tertinggal kemarin ya, yang sudah lambat. Ya, jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Jadi kegiatan berdoa untuk setiap mengawali kegiatan kita itu adalah penting hukumnya ya. Ya, agar apa-apa saja yang kita kerjakan itu bisa menjadi berkah. Jadi seperti itu. Jadi berdoa itu setiap kita masuk apapun kegiatan yang kita lakukan itu harus diawali dengan doa. Ya, sekarang siapa yang tidak hadir ke kelas? Hadir semua, Bu. Hadir semua? Ya, alhamdulillah semuanya bisa berkesempatan untuk mengikuti proses pembelajaran pada hari ini. Baik, jadi sebelum kita melanjutkan kita punya proyek yang kemarin, ada baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu agar di dalam diri kita bisa tertanam rasa nasionalisme yang tinggi tentunya ya. Oke, silakan semuanya berdiri. Ya, satu orang pimpin dulu temannya untuk menyanyi. Oke. Ya, tujuan kita. Ayo. Silakan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, baik, selesai. Silakan duduk kembali. Baik, jadi sebelum kita memulai proses pembelajaran dan melanjutkan proyek yang baru kita lakukan kemarin, tidak henti-hentinya ya, Ibu selalu menghimbau kepada kalian bahwa belajar itu sangat penting bagi kita, gitu ya. Nah, seperti yang sudah pernah Ibu ungkapkan sebelumnya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa orang-orang yang terus belajar dia akan menjadi pemilik masa depan. Dan orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi apa? Pemilik masa lalu. Semuanya mau jadi pemilik masa apa ini? Masa depan. Caranya bagaimana? Belajar. Karena masing-masing memiliki cita-cita kan? Nah, jadi begitulah cara kita untuk menggapai apa yang kita cita-citakan ya. Jadi kita harus
jangan berhenti, harus tetap semangat, memotivasi diri kita. Bagaimana cara kita belajar, bagaimana cara kita membangun mindset kita. Karena yang untuk diketahui sekarang kan kalian sudah berada pada fase remaja menuju ke dewasa ya. Nah, Ibu rasa semuanya sekarang sudah memiliki cita-cita semua. Ada yang tidak punya cita-cita di sini? Nah, siapa yang punya cita-cita di sini? Hah? Banyak. Banyak. Nah, Ibu, apa cita-citanya Ibu? Nah, apa cita-cita Ibu? Jadi pengusaha. Oh, jadi pengusaha berikan aku. Jadi cita-citanya jadi pengusaha. Ada yang menjadi guru di sini? Nah, siapa yang menjadi guru? Ada Delsa dengan Fatma. Mau jadi guru apa Delsa dengan Fatma? Guru bahasa Inggris. Fatma? Bahasa Indonesia berikan aku kepada saya. Tidak ada yang menjadi guru biologi di sini? Hah? Tidak ada. Oh, tidak ada yang menjadi guru biologi. Kenapa tidak menarik biologi? Sulit? Sulit. Jadi segala sesuatu apapun bentuknya itu semuanya pasti memiliki tantangan. Ada tantangan kan? Nah, intinya di mana kemauan kalian, di mana bakat kalian, maka itulah yang akan kalian kembangkan. Jadi seperti itu ya. Oke? Ya, baik. Jadi sekarang Ibu mau tanya dulu ya. Bagaimana proses pengamatan kemarin? Jadi kita ini melanjutkan proyek yang sudah kita buat. Jadi hari ini Ibu mau memastikan apakah proyek yang kalian rencanakan yang sudah didesain pada pertemuan selanjutnya berjalan dengan lancar atau tidak. Kelompok satu mana kelompok satu? Oke, sudah siap dengan tanamannya ya? Nah, bagaimana kira-kira pada proses pelaksanaan penelitiannya berapa hari di sini? 7 7 hari. Di dalam 7 hari itu apakah ada kendala atau apa? Ada yang ingin disampaikan? Bu, ada Ya, bagaimana? ada beberapa kendala, Bu. Apa semua kendalanya? Karena kami menanam di tempat terang atau di tempat terbuka, jadi kendala kami itu hewan seperti ayam. Jadi kami harus bergantian menjaganya supaya tidak dirusak ayam. Berarti jadi satpam kelompok satu. Dan berikan apa? Ya. Jadi kelompok satu itu memiliki kendala. Katanya mereka itu harus bergantian menjaga karena takutnya nanti kecambahnya dimakan oleh ayam, gitu ya. Ya, jadi bagus sekali semuanya bertanggung jawab. Jadi ganti-gantian menjaga ini. Ya, Bu. Sip-sip ya. Iya, tapi hasilnya bagaimana? Bagus. Bagus hasilnya ya. Bagus ya. Kemudian Ibu mau tanya ke kelompok 2. Kelompok 2 bagaimana kemarin hasil pengamatannya? Apakah ada kendala, berjalan lancar atau seperti apa? Silakan diceritakan terlebih dahulu. Ada satu kendala Bu. Ya, ada kendala ya? Kendalanya itu Ya. pada saat proses pengamanan Bu, cuaca selalu mendung dan sering hujan, jadi kami takutkan hasilnya tidak maksimal Bu. Iya, sesuai dengan kelompoknya kayaknya memang lagi mendung mereka sekarang. Diberikan aplaus untuk mereka. Kita semangat. Ya. Jawabannya itu sesuai dengan raut wajahnya kelompok 2 pada hari ini ya. Nah, katanya mereka bilang, waktu mereka melakukan pengamatan itu selalu mendung karena pengamatannya di tempat ya sedikit cahaya. Jadi takut nanti hasilnya tidak maksimal. Jadi untuk membuktikan itu nanti akan kalian lakukan presentasi bagaimana hasil pengamatan yang sudah kalian lakukan selama 7 hari ya. Nanti dipresentasikan apa-apa saja yang didapatkan, kemudian bagaimana nanti cara mengolah datanya. Jadi seperti itu. Bagus ya kelompok 2. Sekarang kelompok terakhir, kelompok 3. Kelompok 3 mengambil di mana perlakuannya? Di tempat yang ya. Bagaimana? Apakah ada kendala atau bagaimana? Diceritakan dulu. Kendalanya ada kendala. Dengan kami khawatir kemarin karena tidak mendapatkan penghargaan. Berikan aplaus untuk jadi dari sebuah kelompok di sini Ibu bisa tangkap bahwa kelompok 3 satu-satunya kelompok yang tidak memiliki kendala. Ya, jadi mudah-mudahan hasil pengamatannya itu maksimal. Dia hanya takut satu hal. Takutnya karena tanamannya mati karena tidak mendapat cahaya, terlalu gelap seperti itu ya. Ya, nanti kita akan bahas pada proses diskusi setelah ini ya. Oke? Ya, jadi luar biasa sekali ya. Semua kelompok sudah melakukan proses pengamatan dengan sangat baik, baik sekali. Jadi kalau materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman ini sebenarnya
isi berdasarkan hasil pengamatan yang sudah kalian lakukan di lapangan ya. Nah, jadi berdasarkan hasil pengamatan kalian, kalian sudah bawa masing-masing tanamannya. Silakan kalian kerjakan LKPD-nya, kalian diskusikan. Setelah itu baru dilakukan presentasi. Bisa ya? Nah, oke baik, silakan didiskusikan bersama temannya, diamati tanamannya. Oke, nah silakan dilihat dulu LKPD-nya. Jika ada yang tidak paham, boleh bertanya ke ibu. Ya, halaman 21. Wah, cara pengerjaannya, ya perhatikan. Ini juga untuk semua kelompok. Perhatikan semua LKPD. Jadi pada tabel di situ kan ada 3 tabel ya. Nah, jadi kalian sesuaikan. Kalau misalnya kalian mengamati di tempat terang, kalian isi saja tabel yang terang. Nah, kalau yang tempat sedikit cahaya, berarti tabel yang kedua. Di tempat gelap berarti tabel yang ketiga. Oke, silakan kalian isi. Nah, silakan dikerjakan sekarang. Diamati tumbuhannya bagaimana yang sudah. Nah, jadi tinggal kalian pindahkan saja data yang sudah diamati secara kasar kemarin ya. Oke, silakan dikerjakan. Silakan. Ya. Oh ya, ada. Oh, tidak ada. Oke, jadi silakan didiskusikan dulu. Ya, saya kasih contohnya. Ya. Coba kalian amati loh bagaimana itu. Ya. Jadi waktu yang diberikan 30 menit dari sekarang untuk berdiskusi. Oke, silakan semua mengamati bagaimana tanamannya. Disesuaikan dengan data di lapangan ya yang sudah kalian dapatkan selama hari. Perhatikan seperti apa batangnya, apakah sehat atau tidak, warnanya, daunnya bagaimana. Nanti yang akan dijelaskan. Ada pot-potnya sudah toh? Oke, silakan diamati. Kenapa seperti itu batangnya? 37 kuning. Awas putus. Nah, lihat daunnya warnanya apa itu? Kuning. Kenapa warna kuning itu kalian diskusikan? Cari tahu itu kenapa batangnya sudah seperti menjalar itu. Nah, ada yang mana di mana? Ya.
Mengapa begitu jauh harus mendapatkan lebih dahulu jawaban?
Sedih bicara.
disiapkan dulu, ikat tentang sepatu. Oke, ya baik. Kita akan mulai saja dari kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Mukni dari kelompok 1 dan rekan saya Nadira. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pertumbuhan tanaman kacang hijau di tempat terang. Berdasarkan pengamatan yang telah kami lakukan pada perlakuan penanaman di tempat terang pada hari pertama belum terjadi pertumbuhan. Pertumbuhan kecambah kacang hijau mulai terlihat pada hari kedua dan pengamatan kami lakukan sampai hari ke-7 dengan data pertumbuhan sebagai berikut.
Baik, saya akan membacakan data dari hasil pertumbuhan tanaman kacang hijau kami dari hari pertama sampai hari ke-7. Baik, dari hari pertama pot ke-1 tinggi kecambahnya masih belum ada, masih belum terlihat. Begitu juga dengan pot kedua sama pot ketiga. Hari kedua, pot pertama tinggi kecambahnya sudah ada 1 cm dan jumlah daunnya belum ada. Pot kedua tinggi kecambahnya sudah ada 1 cm, jumlah daunnya belum ada. Dan pot ketiga tinggi kecambahnya belum ada dan juga jumlah daunnya belum ada. Di hari ketiga, pot pertama tinggi kecambahnya sudah ada 4 cm dan jumlah daunnya sudah ada 2. Di hari sedangkan pot kedua tinggi kecambahnya sudah ada 3 cm, jumlah daunnya ada 2. Dan pot ketiga tinggi kecambahnya 2,5 cm dan jumlah daunnya ada 2. Hari keempat tinggi kecambah pot 1 sudah 6,5 cm dan jumlah daunnya 2. Pot kedua tinggi kecambahnya 7,5 cm dan jumlah daunnya ada 2. Pot ketiga tinggi kecambahnya 6,5 cm dan jumlah daunnya ada 2. Hari kelima, pot ke-1 tinggi kecambahnya 8 cm dan jumlah daunnya ada 2. Pot kedua tinggi kecambahnya 8,5 cm dan jumlah daunnya ada 2. Pot ketiga tinggi kecambahnya 7,5 cm dan jumlah daunnya ada 2. Di hari ke-6, pot pertama tinggi kecambahnya 9,5 cm dan jumlah daunnya ada 3. Di hari sedangkan pot kedua tinggi kecambahnya sudah 10 cm dan jumlah daunnya ada 3. Di pot ketiga tinggi kecambahnya 10 cm dan jumlah daunnya ada 3. Di hari ke-7 tinggi kecambah pot 1 sudah 12 cm dan jumlah daunnya sudah ada 5. Pot kedua tinggi kecambahnya sudah 14 cm dan jumlah daunnya ada 5 juga. Dan pot ketiga tinggi kecambahnya 14 cm dan jumlah daunnya ada 5 juga. Baik, jadi kita tadi data dari hasil pengamatan kami. Yang dapat kami amati pertumbuhan tanaman yang dilakukan di tempat yang terang memiliki pertumbuhan yang normal. Tinggi batang setiap potnya relatif seimbang dan gemuk. Kemudian batang berwarna hijau tua kemerahan, daunnya hijau tua agak lebar. Jadi dapat kami simpulkan tanaman yang berada di tempat terang itu memiliki pertumbuhan yang normal dikarenakan faktor eksternal yang di dalam hal ini cahaya matahari sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, bagus sekali. Berikan aplaus di pagi sisa. Ya. Berikan aplaus. Saya luar biasa hasil pengamatan kelompok 1 untuk kacang hijau ditanam di tempat yang terang ini sangat bagus dan sangat jelas sekali apa yang sudah diutarakan oleh teman kalian ya. Ya, semua bisa memahami tadi? Bisa? Bisa. Nah, kira-kira ada yang masih menunggu di dalam hati menanyakan? Ada? Ada ya? Ya. Oke, jadi untuk hari ini Ibu akan buka sesi beberapa pertanyaan ya untuk kelompok 1. Yang pertama kira-kira kelompoknya siapa dulu yang mau bertanya? Ayo. Oke, kita mulai. Kelompok 3 ini semangat sekali dia mau bombardir kelompok 1. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 3. Silakan semua memperhatikan kalau ada nanti yang mau menanggapi boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Hairunisa dari kelompok 3. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Baiklah, berdasarkan penjelasan dari kelompok 1 bahwa cahaya sangat mempengaruhi pertumbuhan. Adapun pertanyaan saya, jika cahaya matahari semakin banyak, apakah pertumbuhan kacang hijau akan semakin baik? Berikan aplaus bagi pertanyaan dari kelompok 1. Ya, silakan kelompok 2 diskusikan terlebih dahulu sebelum dijawab ya.
ketiga. Pertumbuhan tanaman kacang hijau membutuhkan cahaya yang sesuai dengan kebutuhan tanaman tersebut. Jika terlalu sedikit cahaya benar, maka pembentukan bunga akan lambat. Sebaliknya, bila tanaman terlalu penuh menerima cahaya juga akan lambat dan pembentukan bunga kacang hijau akan lambat. Bagus sekali cerita. Jadi sangat jelas tadi jawabannya ya, bahwa ada batas-batas optimal tanaman itu mampu menyerap cahaya matahari ya. Jadi tidak bagus terlalu sedikit dan tidak bagus juga kalau terlalu banyak, maka akan berpengaruh terhadap organ tanaman yang lain. Bagus sekali. Sekarang apakah masih ada yang mau bertanya kepada kelompok 1? Oke, kelompok 2 ya. Oke, silakan kelompok 2, berikan aplaus kelompok 2. Baiklah, perkenalkan nama saya Hidayatullah. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa pengaruh cahaya matahari terhadap kacang hijau? Ya, pertanyaannya. Oke, jadi pertanyaannya ini sebenarnya pertanyaannya terlihat mudah, tapi sebenarnya itu pertanyaan yang bagus ya. Dia menggali lebih dalam. Apa sebenarnya pengaruh dari cahaya itu terhadap pertumbuhan kacang hijau? Kelompok 1 silakan didiskusikan terlebih dahulu. Kalau sudah, langsung angkat tangan untuk menjawab. Ya, bagaimana? Ya, jadi pengaruh cahaya, apa pengaruhnya ya? Cahaya itu sebenarnya terhadap pertumbuhan kacang hijau. Bagaimana kelompok 1? Sudah bisa dijawab? Ya, silakan. Ya, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nimade Ayu Lestari. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Nah, dari hasil penelitian kami dapat disimpulkan bahwa cahaya matahari sangat berpengaruh terhadap proses pertumbuhan kacang hijau. Kenapa? Karena cahaya matahari akan mempengaruhi kerja hormon auksin yang ada pada tumbuhan. Luar biasa jawabannya, berarti semuanya paham ini ya tentang faktor cahaya. Kelompok 2, bagaimana kelompok 2? Nah, jadi sangat jelas ya dijelaskan oleh kelompok 1 bahwa hormon auksin ini ya, kalau dia terkena cahaya maka kerjanya akan terhambat. Jadi itu penyebab utamanya ya. Makanya nanti kita pasti akan digali lebih dalam lagi oleh kelompok lain. Oke. Sebelum kita lanjut, masih ada yang mau bertanya kan? Masih ada, Bu. Ya, kelompok berapa lagi? Kelompok 2, Bu. Oke, silakan kelompok 2. Luar biasa kelompok 2 ini ya. Kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nikomang Tia Trisnawati. Saya akan bertanya kepada kelompok 1. Mengapa faktor cahaya dapat menghambat pertumbuhan tanaman? Iya, berikan aplaus. Ya, mereka sudah memiliki senjata selanjutnya. Tadi sudah dijelaskan auksin. Ya, tanya lagi kenapa? Ya, silakan didiskusikan kembali kelompok 1. Ini pertanyaan yang nyambung ini. Nah, berarti dia masih ada sedikit yang dia tanyakan. Puas dia sebenarnya dengan jawaban yang pertama tadi. Silakan. Oke, bisa jawab? Nah, silakan. Siapa yang mau jawab? Ya, Saiful yang paling ganteng kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Saiful. Saya akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 2. Tanaman sangat membutuhkan cahaya matahari untuk berfotosintesis. Namun, keberadaan cahaya ternyata dapat menghambat pertumbuhan tanaman karena cahaya dapat merusak hormon auksin yang terdapat pada ujung batang. Bagus sekali. Bagaimana kelompok 2? Bisa terima sudah? Bisa, Bu. Jadi sudah jelas tadi ya, antara cahaya dengan hormon auksin itu terjadi proses di situ, mereka itu saling ada hubungan ya. Nah, oke. Sekarang masih ada yang mau bertanya lagi? Nah, luar biasa hari ini semuanya semangat. Berikan aplaus. Ya. Baiklah, terima kasih atas
kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah Ramadhani. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Adapun pertanyaan saya ialah, apa yang terjadi jika tanaman hanya mendapatkan sinar matahari dari salah satu sisi saja? Sekian dari saya. Daripada hari ini, materi kita ini sangat asik sekali dijabarkan. Dari cahaya, pertanyaan absen. Sekarang dia tanya lagi ya. Kalau cuma sebelahnya yang kena cahaya, kira-kira bagaimana pertumbuhannya? Itu pertanyaan yang luar biasa bagus sekali ya. Sekarang silakan kelompok 1 didiskusikan lagi. Pokoknya kelompok 1 hari ini di babak habis dia ini. Jadi harus bisa dia jawab. Silakan. Di sini sudah dilihat kelompoknya siapa yang paling bagus. Oke, kelompok 1 bagaimana sudah? Silakan, siapa yang jawab kelompok 1? Ya, oke, diri. Perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Ketutilisa Putri. Saya dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Tumbuhan yang pada salah satu sisinya disinari oleh matahari, maka pertumbuhannya akan lambat karena kerja auxin dihambat oleh matahari. Tetapi sisi tumbuhan yang tidak disinari oleh cahaya matahari, pertumbuhannya sangat cepat karena kerja auxin tidak dihambat. Bagus sekali. Sepertinya Ibu sudah tidak bisa menjelaskan, semuanya sudah paham ya. Bagaimana kelompok 3? Bisa dipahami kenapa hanya salah satu sisinya saja ya? Bisa. Iya, jadi benar ya. Jadi kalau tanaman itu terkena matahari secara langsung, maka opsinya kan tersurai ya. Nah, beda yang tidak terkena, maka ini akan panjang di luar. Jadi seperti itu. Ini akan nyambung semua nanti. Pertanyaan-pertanyaan ini semuanya akan terjawab dengan kemampuan atau pertumbuhan yang berbeda-beda pada setiap kelompok ya. Bagus. Oke, sebelum kita lanjut, jangan-jangan masih ada yang bertanya. Biasanya kelompok 3 ini. Berikan aku saya kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ocha Ladalia dari kelompok 3. Saya akan memberi pertanyaan ke kelompok 1. Mengapa hormon auxin tidak bekerja saat terkena sinar matahari? Iya, masuk satu lagi. Ya, tadi masih yang satu tanya bagaimana kalau hanya sisi sebelahnya. Sekarang tanya lagi, kenapa dia tidak bekerja kalau ada sinar matahari? Silakan direnungkan dulu, didiskusikan, dipahami ya maksud pertanyaannya apa. Oke, silakan. Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Karena hormon auxin berfungsi untuk membantu pemanjangan sel pada tunas muda. Jadi, jika cahaya matahari terkena pada hormon auxin, maka cara bekerjanya tidak akan optimal. Bagus sekali. Pertanyaan kelompok 1 sudah sangat banyak pertanyaan, sudah cukup sampai di sini ya. Oke, sekarang kita akan berikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk melakukan presentasi. Berikan kesempatan kelompok 2. Silakan kelompok 2, maju. Tanamannya silakan kelompok 2. Ya. Siapa yang presentasi lagi? Yang didampingi temannya. Saya sendiri. Oh iya, luar biasa karena dia sendiri di kelompoknya, jadi dia yang presentasi. Nah, oke, berikan apa dulu tuh ya, Bu? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iyad Hidayatullah. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pertumbuhan tanaman di tempat sedikit cahaya. Berdasarkan pengamatan yang kami lakukan, pada perlakuan penanaman terdapat yang di tempat yang terdapat sedikit cahaya pada hari pertama belum terjadi pertumbuhan
kecambah kacang hijau mulai terlihat pada hari kedua dengan tinggi 1 sampai 1,5 cm dan daun mulai terlihat pada hari ketiga. Pengamatan kami dilakukan sampai hari ke-7 dengan data pertumbuhan bagi berikut. Baiklah, saya akan membacakan datanya. Jadi di hari pertama pot 1 ini TK tinggi kecambah itu belum terdapat apa-apa dan jumlah daunnya juga belum terdapat apa-apa. Di pot 2 tinggi kecambahnya juga sama, jumlah daunnya juga sama, belum terdapat apa-apa. Dan di pot ketiga TK-nya itu juga belum terdapat apa-apa dan jumlah daunnya juga belum. Di hari kedua pot pertama tinggi kecambahnya mulai muncul, yaitu 1 sampai 1,5 cm, sedangkan jumlah daunnya belum ada. Di pot kedua tinggi kecambahnya sama dengan pot 1, yaitu 1,5 cm, tetapi jumlah daunnya belum ada. Di pot ketiga tinggi kecambahnya itu 1 cm, sedangkan jumlah daunnya tidak ada. Di hari ketiga di pot 1 tinggi kecambahnya itu 7 cm, sedangkan jumlah daunnya sudah muncul yaitu 2. Di pot kedua tinggi kecambahnya 5 cm, sedangkan jumlah daunnya 2. Di pot ketiga ini yang kecil, tinggi kecambahnya 7 cm, sedangkan jumlah daunnya itu 2. Di hari keempat pot pertama tinggi kecambah yaitu 15 cm, sedangkan jumlah daun tetap 2. Di pot kedua yang ini tinggi kecambahnya yaitu 15 cm, sedangkan jumlah daunnya tetap 2. Di pot ketiga tinggi kecambahnya 16 cm, sedangkan jumlah daunnya tetap 2. Di hari kelima yaitu pot pertama tinggi kecambahnya itu 17 cm, tetapi jumlah daunnya tetap 2. Di pot kedua tinggi kecambahnya itu 17,5 cm, tetapi jumlah daunnya tetap sama, tetap 2. Di pot ketiga tinggi kecambahnya 18,5 cm dan jumlah daunnya yaitu tetap 2. Di hari ke-6 pot pertama tinggi kecambahnya itu 20 cm, jumlah daunnya tetap 2. Di pot kedua tinggi kecambahnya 1,5 cm dan jumlah daunnya tetap 2. Di pot ketiga tinggi kecambahnya 22 cm, sedangkan jumlah daunnya tetap 2. Nah, di hari terakhir yaitu hari ke-7 pot pertama itu tinggi kecambahnya 25 cm dan jumlah daunnya tetap 2. Di pot kedua tinggi kecambahnya 27 cm, sedangkan jumlah daunnya tetap 2. Dan di pot ketiga itu 24 cm dan jumlah daunnya tetap 2. Yang dapat kami amati, pertumbuhan tanaman yang dilakukan di tempat sedikit saya memiliki pertumbuhan batang yang cepat memanjang. Tinggi batang untuk setiap potnya memiliki lonjakan panjang yang cukup cepat. Kemudian batang berwarna hijau muda, hampir putih, warna daun hijau muda, sampai pada pengamatan hari ke-7. Jadi dapat kami simpulkan tanaman yang berada di tempat sedikit cahaya itu memiliki pertumbuhan yang abnormal dikarenakan
faktor internal yang dalam hal ini cahaya matahari sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Cahaya matahari yang sedikit dapat mempengaruhi kerja hormon auksin sehingga tanaman tidak dapat bertumbuh dengan normal. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak dengan jelas di sini tanamannya ini untuk sedikit cahaya terjadi perbedaan ya. Ya baik, kita langsung saja untuk kelompok 2. Kira-kira kelompoknya sama yang bertanya seputar penjelasannya tadi. Ya, baik. Oke, kelompok 3. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nur Wahidah, saya perwakilan dari kelompok 3. Ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Apakah cahaya matahari yang sedikit dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan kacang hijau? Bagus sekali, berikan apa? Silakan didiskusikan. Ya, cahaya matahari yang sedikit, pertanyaannya ya, apakah berpengaruh terhadap pertumbuhan kacang hijau? Ya, silakan. Bagaimana untuk kelompok 2? Langsung bisa dijawab ya? Bisa? Bisa, Bu. Oke, silakan kelompok 2. Berikan apa kelompok 2? Perkenalkan, nama saya Nika Degia Larasati. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apakah cahaya matahari yang sedikit berpengaruh terhadap pertumbuhan kacang hijau? Ya, jelas sangat berpengaruh. Hal ini ditandai dengan hasil pengamatan yang telah kami lakukan, di mana tanaman kacang hijau yang mendapat sedikit cahaya memiliki pertumbuhan yang sedikit abnormal dibandingkan dengan yang terkena cahaya full seperti hasil pengamatan kelompok 1. Bagus sekali. Jadi di sini sudah dijelaskan perbandingan pengamatan ya, bagus sekali sudah dikaitkan dengan hasil pengamatan dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 3? Bisa diterima jawabannya? Ya, bagus sekali. Kemudian siapa lagi yang mau bertanya untuk kelompok 2? Oke. Ya, kita kasih kesempatan kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Mukni. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan ke kelompok 2. Apakah tanaman yang ditanam dengan memberikan perlakuan sedikit cahaya bisa disebut mengalami etiolasi? Bagus pertanyaannya. Maka kelompok 2 kalau bisa dijawab, langsung dijawab. Bisa sudah? Oh ya, bagus. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan kelompok 1. Apakah tanaman yang ditanam dengan perbaikan perlakuan sedikit cahaya bisa disebut mengalami etiolasi? Nah, berdasarkan pengamatan kami, tanaman yang kami tanam itu mengalami etiolasi yang ditandai dengan ciri-ciri batangnya menjadi panjang dan daunnya berwarna pucat. Hal ini mungkin disebabkan perlakuan cahaya kami lakukan belum seimbang antara terang dan gelap. Sekian, terima kasih. Bagus sekali. Ya, jawabannya sudah sangat jelas ya. Ya, bagus. Sekarang masih ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, kelompok 1 lagi. Ibu beri kesempatan kembali kelompok 1, kemudian kelompok 2 ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful. Saya akan memberi pertanyaan pada kelompok 2. Bagaimana cara kerja hormon auksin dapat menyebabkan tanaman mengalami etiolasi? Iya, bagus sekali. Pertanyaannya, bagaimana kerja auksin sehingga menyebabkan tanaman itu mengalami etiolasi? Bagaimana? Ada yang bisa dijawab? Bisa. Oke, bisa. Bagus. Bagus sekali untuk kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya adalah etiolasi dikendalikan oleh hormon pertumbuhan auksin yang diproduksi di ujung titik pertumbuhan. Auksin berdifusi ke sel-sel tumbuhan dan ditransportasikan melalui jaringan pembuluh.
dari ujung atas tumbuhan ke bawah. Auksin tidak aktif ketika ada cahaya matahari. Bagus sekali berikan aplausnya. Oke, pertanyaan terakhir untuk kelompok 2. Kelompok berapa tadi pertanyaan? Oke, kelompok 1 silakan. Ya, beri aplaus untuk Sahar dulu. Jangan cek tadi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan namanya Saad dari kelompok 3. Sahar, jangan bergoyang-goyang. Ya. Bergoyang terus. Ingin memberi pertanyaan kepada kelompok 2. Mengapa pertumbuhan tanaman ditambah selalu belok ke arah datangnya cahaya matahari? Jelaskan. Bagus sekali pertanyaannya. Ya, kenapa itu ya? Kenapa selalu membelok cenderung ke arah datangnya cahaya matahari? Kelompok 2 didiskusikan. Oke, silakan kelompok 2. Bisa dijawab? Bisa, Bu. Ya, oke. Perkenalkan, nama saya Dewa Pujiani, perwakilan dari kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Mengapa pertumbuhan tanaman ditambah selalu berbelok ke arah datangnya cahaya matahari? Jelaskan. Sama seperti manusia dan hewan, tanaman juga membutuhkan makanan. Proses fotosintesis inilah yang membantu tanaman membuat makanannya sendiri. Berbeloknya tanaman hijau ke arah matahari ini dilakukan untuk menyerap cahaya matahari yang nantinya akan diubah menjadi makanan dengan proses fotosintesis. Bagus sekali berikan aplaus ya. Jadi jelas tadi dijawab kenapa itu tanaman ya tumbuhan itu selalu mencari arah datangnya cahaya matahari karena tanaman melakukan namanya proses apa tadi? Fotosintesis. Jelas sekali ya. Luar biasa untuk hari ini ya untuk kelompok 2 kita berikan aplaus sekali lagi. Oke, sekarang yang kita tunggu penampilan dari kelompok terakhir. Apakah sesuai dengan ekspektasi kita? Apakah lebih luar biasa dari 2 kelompok sebelumnya? Kita berikan aplaus kepada kelompok 3. Oke, silakan. Ya, dengan tanamannya yang sudah rapuh-rapuh, silakan. Ya, ini pertandingan tanaman ini kita lihat bedanya. Nah, kenapa tanamannya dorang itu? Sudah bisa dilihat ya? Oke. Jangan diketawakan dulu, dia mau jelaskan. Oke, sekarang Ibu berikan kesempatan untuk kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil percobaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil pengamatan pertumbuhan tanaman kacang hijau di tempat gelap. Berdasarkan pengamatan yang telah kami lakukan, pada perlakuan penanaman di tempat gelap, pada hari pertama belum terjadi pertumbuhan. Pertumbuhan kecambah kacang hijau mulai terlihat pada hari kedua dengan tinggi 3,5 sampai 4 cm. Dan daun mulai terlihat pada hari ketiga. Pengamatan hasil kami lakukan sampai hari ke-7 dengan data pertumbuhan sebagai berikut. Baiklah, saya akan membacakan hasil pengamatan pada pertumbuhan tanaman kacang kedelai. Pada hari pertama, untuk pot 1, 2, dan 3, belum untuk dengan jumlah daunnya dan tinggi kecambahan itu belum mengalami pertumbuhan. Untuk hari kedua, untuk pot pertama, tinggi kecambahannya itu 4 cm. Untuk jumlah daunnya itu belum mengalami pertumbuhan. Untuk pot kedua, tinggi kecambahannya itu 4 cm, sedangkan jumlah daunnya belum mengalami pertumbuhan. Untuk pot ketiga, tinggi kecambahannya itu belum mengalami pertumbuhan meskipun juga dengan jumlah daunnya. Pada hari ketiga, untuk pot pertama itu tinggi kecambahannya itu 7 cm dan jumlah daunnya 2. Sedangkan untuk pot kedua, tinggi kecambahannya itu 7 cm dan jumlah daunnya itu 2. Untuk pot ketiga, tinggi kecambahannya itu 6,5 cm dan jumlah daunnya itu 2. Untuk hari keempat, untuk pot pertama, tinggi
kecambahnya itu 15 cm dan jumlah daunnya itu 2. Untuk pot kedua, tinggi kecambahnya itu 18 cm dan jumlah daunnya 2. Untuk pot ketiga, tinggi kecambahnya itu 9,5 cm dan jumlah daunnya itu 2. Untuk hari ke-5, untuk pot pertama, tinggi kecambahnya 18,5 cm sedangkan jumlah daunnya 2. Untuk pot kedua, tinggi kecambahnya itu 19 cm dan jumlah daunnya 2. Sedangkan untuk pot ketiga, tinggi kecambahnya itu 20,5 cm dan jumlah daunnya 2. Untuk hari ke-6, untuk pot pertama, tinggi kecambahnya itu 26 cm dan jumlah daunnya itu 2. Untuk pot kedua, tinggi kecambahnya itu 25,5 cm sedangkan tinggi daunnya jumlah daunnya 2. Sedangkan untuk pot ketiga, tinggi kecambahnya itu 29,5 cm sedangkan daunnya itu 2. Untuk hari ke-7, untuk pot pertama, tinggi kecambahnya itu 32 cm dan daunnya 2. Untuk pot kedua, tinggi kecambahnya itu 31 cm dan jumlah daunnya itu 2. Dan untuk pot ketiga, tinggi kecambahnya itu 37 cm dan jumlah daunnya 2. Ya. Seperti kalian teman-teman lihat, tanaman kita hampir mati. Iya. Ya, walaupun baru 1%. Habis nyawanya. Jadi yang dapat kami amati pada pertumbuhan tanaman yang dilakukan di tempat gelap memiliki pertumbuhan batang yang sangat cepat memanjang. Tinggi batang untuk setiap potnya memiliki lonjakan yang sangat cepat. Kemudian batang berwarna putih sangat pucat. Warna daun kuning muda sampai pada pengamatan hari ke-7. Jadi dapat kami simpulkan tanaman yang berada di tempat gelap itu memiliki pertumbuhan yang tidak normal atau mengalami etiolasi dikarenakan faktor eksternal yang dalam hal ini cahaya matahari sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Jadi sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bahwa kelompok mereka sudah menjelaskan bahwa tumbuhannya sudah habis nyawanya nih ya, sudah ada yang mati. Ya. Tapi yang penting datanya sudah ada. Bisa ya? Oke. Untuk tidak berlama-lama, Ibu langsung memberikan kesempatan kepada kelompok yang ingin bertanya. Ada yang bertanya untuk kelompok 3? Ya. Kelompok 1 dulu ya. Oke, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan bertanya, mengapa tanaman yang ditanam di tempat gelap memiliki pertumbuhan yang cepat dibandingkan di tempat terang? Bagus sekali pertanyaannya. Kelompok
Mengapa cahaya matahari dapat menghambat pertumbuhan dari tanaman kacang hijau? Bisa dijawab langsung? Bisa. Bagus. Silakan dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Cahaya merupakan faktor penghambat pertumbuhan perkecambahan biji kacang hijau karena cahaya dapat menyebabkan terurainya auksin. Auksin adalah hormon yang berfungsi dalam memacu pertumbuhan tanaman dan dominansi apikal, sehingga jika hormon ini terurai maka pertumbuhan tanaman akan terhambat. Bagus sekali, berikan kira ini sudah sangat jelas sekali jawabannya yang kelompok 1 ya. Ya, sudah dipahami? Ya, bisa dipahami. Jelas kebutuhan ya. Oke. Kelompok 2 mau mana saja? Mau bertanya atau tidak? Mau. Jangan kelompok 1, kelompok 2 lagi. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Senawati. Saya perwakilan dari kelompok 2. Saya ingin bertanya ke kelompok 3. Jelaskan lebih rinci bagaimana ciri-ciri tanaman kacang hijau ditanam di tempat gelap. Iya, berikan plus ya. Oke, silakan. Saya rasa kelompok 3 langsung bisa menjawab ini karena dia mengamati secara langsung kan. Oke, silakan kelompok 3 sama yang mau jawab. Ya, Wafik, ayo silakan. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Tanaman kacang hijau yang tumbuh di tempat gelap akan tumbuh lebih cepat, namun dengan keadaan itu cat kurus dari daunnya juga berkembang. Iya. Jadi ada real, langsung dilihat di sini potnya ya. Jadi bisa kita lihat seperti apa ciri-ciri yang paling mendetail tentang tanaman yang ditanam di tempat gelap. Masih ada yang bertanya? Ya, oke. Kelompok 1 lagi menangis sendiri yang kasih bertanya. Perkenalkan, nama saya Niki Lisa Putri. Saya dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan pada kelompok 3. Apakah fotosintesis bisa terjadi di tempat gelap? Sepemahaman saya, fotosintesis dapat terjadi jika ada cahaya matahari. Ya. Pertanyaan host ini ya. Jadi pertanyaan dikemukakan itu sangat host. Bagaimana caranya ya? Sementara fotosintesis itu harus ada cahaya toh? Bagaimana dia bisa hidup? Silakan didiskusikan. Oke, bagus sekali tadi pertanyaannya. Jadi kita jadi bertanya-tanya. Jadi pertanyaan kita, bagaimana caranya? Oke, bisa. Baik, bagus sekali. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ya, fotosintesis bisa terjadi tanpa cahaya. Proses reaksi ini dinamakan reaksi gelap karena tidak bergantung dengan adanya sinar matahari, sehingga tumbuhan tetap bisa berfotosintesis atau tumbuh meskipun di tempat gelap. Bagus. Ini luar biasa ya. Ini sudah dijawab yang mestinya ini kita akan bahas pada bab selanjutnya ya, pada bab metabolisme. Tapi sudah luar biasa. Mereka sudah dapat jawabannya ya. Jadi tumbuhan itu bisa tetap melakukan fotosintesis dengan menggunakan reaksi gelap. Kedepannya akan dijelaskan lebih rinci lagi pada bab selanjutnya. Tapi bagus sekali sudah tahu ya. Jadi jawabannya seperti itu. Oke, sekarang masih ada yang mau bertanya? Masih ada kelompok A, kelompok 2 ya? Ya, Bu. Oke, silakan kelompok 2. Pertanyaan terakhir mungkin ini ya? Ya, silakan. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Apa yang kira-kira akan terjadi apabila tumbuhan tidak terkena sinar matahari dalam jangka waktu yang lama? Bagus sekali. Jadi kalau tumbuhan tidak kena sinar matahari yang lama, apakah masih bisa hidup atau bagaimana? Silakan kelompok 3. Langsung dijawab kelompok 3. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2. Tanpa cahaya yang cukup, tanaman akan mengalami penurunan pertumbuhan dan mati karena ketidakmampuan mereka memproduksi makanan melalui fotosintesis. Bagus sekali. Jadi ada pengaruh cahaya itu memang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman ya. Jadi ada tanaman yang dapat melakukan reaksi gelas seperti yang sudah disinggung tadi, yang melakukan reaksi gelas itu ada tanaman-tanaman tertentu ya yang bisa melakukan itu. Itu nanti akan kita bahas lebih lanjut pada metabolisme. Oke, hari ini luar biasa, bagus sekali antusiasnya sampai ibu bingung mau memberikan reward kelompok terbaik jatuh kepada siapa hari ini karena semuanya luar biasa bagus ya. Ya, tapi hari ini ibu akan memberikan reward kepada kelompok terbaik jatuh pada kelompok 1. Yang memberikan kedua, juara kedua jatuh kepada kelompok 3. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman ada faktor internal dan eksternal. Kecambah kacang hijau akan tumbuh lebih panjang di tempat gelap dibanding di tempat terang. Jadi sekian dari saya. Bagus sekali. Oke, satu lagi. Yang beri kesimpulan. Ya, oh ya, Ipul lagi, laki-laki lagi ya. Boleh, Ipul lagi. Ayo berikan aplaus untuk Ipul dulu. Ya, silakan Ipul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebagai calon pengusaha kacang hijau ingin menambahkan sedikit kesimpulan. Kalau ingin menanam kacang hijau sebaiknya di tempat yang terang agar mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Luar biasa. Dia sudah persiapan ya. Jadi dia sudah mendapatkan ilmu dari pelajaran kita hari ini. Bahwa katanya nanti kalau dia mau tanam kacang hijau harus mendapatkan sinar matahari yang cukup. Begitu itu betul? Ya Bu. Betul. Bagus sekali. Ya. Oke. Baik. Jadi untuk hari ini sebelum kita membubarkan pembelajaran, atur kembali bangkunya, kita akan laksanakan proses pembelajaran. Silakan kembalikan ke kursinya. Ya, angkat tangan kalau sudah selesai ya. Ibu ambil nama yang selesai dengan di awal ucapan ambil nilai. Merupakan nilai tambahan. Ibu.
mungkin kalaupun ada salah mungkin hanya salah satu itu, ya. Tapi kurasa jawabannya sudah benar semua ini. Yakin jawabannya benar semua? Yakin. Oke, baik, cukup. Sudah cukup ya? Jadi sebelum kita pulang, tahu lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Tahu. Kita menyanyi dulu ya, bisa? Bisa. Terus semangat, berdiri semua. Oke, silakan, apa? Duluan, ayo. Asik. Ayo. Duluan. Oke, ayo. Satu Nusa, satu bangsa, 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Luar biasa, mari semangat. Oke, silakan dulu. Jadi sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, ya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya pada kali ini. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, semoga didoakan semuanya nantinya pulang. Jangan ada yang sia-sia ya. Semoga semuanya pulang selamat dan sehat sampai di rumah masing-masing, tidak ada kurang satu apapun ya. Baik, jadi untuk hari ini Ibu cukupkan pelajaran hari ini, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.